Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Oke, sebelum kita bahas ini lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu untuk news yang akan datang di malam ini ya, malam hari ini. Kalau kita lihat hari ini itu ada PPI. Jadi kalau kita perhatikan untuk yang hari kemarin ya, kurang lebih di hari Selasa itu ada CPI, dan memang hasilnya itu kalau kita lihat sih memang kurang bagus ya untuk si USD ini sendiri ya, karena kalau kita perhatikan memang ada hasilnya itu lebih buruk dari yang diprediksikan ya, dimana kalau kita lihat actual dan juga previousnya itu merah ya, artinya dia di bawah forecastnya dia. Tapi kalau kita perhatikan ya, untuk si core CPI ini ya, itu turun ya dari 0.3 ke 0.2 gitu ya, ada penurunan sekitar 0,1% gitu. Nah ini memang menandakan bahwa soft landing inflation ya, artinya ada penurunan inflasi dari si USD ini sendiri gitu. Nah ini kalau kita perhatikan memang kemungkinan besar potensi kalau kita lihat ya, Fed ini tidak akan menaikkan suku bunga gitu. Tapi let's see nanti bagaimana keputusan Fed di bulan Desember nanti ya, apakah dia akan naikin atau enggak gitu nantinya gitu. Artinya ini kalau kita lihat secara USD ini kurang bagus. Jadi ya kalau kita perhatikan untuk indeks dari si USD ini sendiri ya, USD ini indeksnya sempat jeblok ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi kalau sampai saat ini pun ya dia belum bisa naik lagi gitu si USD ini sendiri gitu. Nah ini kan kalau kita lihat juga si USD sesuai dengan yang kita bahas pada video weekly ya, jadi kenaikan paling maksimal itu ada di level harga nih 105.98 sampai 61.8 ya, atau 106.2, karena ini adalah area golden ratio dari si USD itu sendiri gitu. Begitu dia break dari mana, dari chartnya dia di sini gitu teman-teman. Oke, sekarang kalau kita lihat USD ini melemah dan benar-benar melemah, belum ada kekuatan sama sekali untuk naik ya. Untuk saat ini pun kalau kita perhatikan USD paling mentok itu dia turun ya di sini lagi, itu di 103 ya, poin 13 sampai 103.65 itu untuk si USD ini sendiri gitu teman-teman. Jadi belum ada kekuatan ya untuk USD naik lagi. Nah kemudian kita coba intip dulu ya untuk si gold sama news hari ini ya. Kalau news hari ini itu sebentar kita lihat dulu today. Oke, jadi untuk yang today ya ini CPI ya dari GBP ya, ini jam 2 siang nanti ya. Kemudian ada USD ya jam 20.30 itu kalau kita lihat ada core retail sales ya monthly ya, ini ada PPI juga untuk hari ini ya. Jadi kalau kita lihat PPI juga menurun dari 0.5 ke 0.1 gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang kurang bagus lagi untuk USD ya. Tapi retail sales ini sangat-sangat menurun teman-teman, bahkan minus ya, dari 0.7 minus 0.1 gitu ya. Kemudian ini oil juga kalau kita lihat ini ada penurunan stok ya, inventory, jadi dari 0.774 ke minus 0.300 ya. Penurunan stok ini akhirnya positif untuk oil gitu. Nah ini retail sales ini juga kurang bagus untuk USD. Kemudian PPI monthly juga kurang bagus ya, core retail sales monthly juga ini kurang bagus gitu. Jadi memang ini adalah news yang memang bisa membuat DXY ini semakin turun teman-teman kalau kita perhatikan. Artinya untuk si gold ini sendiri itu potensi masih akan melanjutkan kenaikan ya ke level yang lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Oke. Nah sekarang kita lihat untuk gold ini, kemarin di weekly video kita sempat buat juga mapping ini ya, jadi belum ada yang diubah-ubah ya. Ini kita lihat nih ada di 38.2 di hard pullback ya, sekarang itu ada di 23.6 itu di 1963 ya. Ini adalah area resisten dari Fibo ya. Kemungkinan kalau malam ini dia memang newsnya jelek lagi dan gold melanjutkan kenaikan ya, potensi sih kalau saya lihat masih melanjutkan kenaikan ya gitu, yaitu masih bisa ke level harga 1988 ya sampai poin 314 gitu teman-teman ya, di sini 1988.13 sampai kurang lebih 2000
ya 2010 lah dia bisa melanjutkan kenaikan ke sini gitu. Paling mentok itu kalau untuk malam ini kalau saya perhatikan itu di 1988, itu di Fibo 11% ya, itu di sini ya, ini kenaikannya dia gitu. Oke, karena di sini kalau kita lihat di time frame daily ya, ini ada bearish engulfing sedikit. Nah, ini bisa dimanfaatkan kita untuk ambil area sell gitu kalau misalkan dia benar naik gitu teman-teman. Oke, let's see lah nanti itu bagaimana ya. Secara kalau kita perhatikan dari si gold ini sendiri ya, dia udah keluar dari zona trendline downtrendnya dia atau channeling downtrend ya, dimana channeling ini yang mengatur pergerakan si gold untuk turun ya. Nah, ini area breakout dia untuk saat ini ya, berarti dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan lagi gitu teman-teman. Oke, itu untuk gold ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke intraday level. Nah, untuk intraday level kemarin itu saya sempat posting, jadi kemarin itu saya belum sempat untuk posting YouTube ya. Nah, jadi saya posting di channel Telegram ya, bagi kalian yang mau ikut ya, boleh kalian follow channel Telegram Juno Trading ID ya, di sini @junotrading_id ya. Kalian search ID Telegram nanti ketemu ya. Kemudian sini saya kalau nggak posting YouTube ya, atau nggak update YouTube bahasanya, saya pasti akan posting di sini gitu teman-teman ya. Gold pullback ya, ini saya ada posting beberapa untuk yang kemarin ya. Nah, kemudian kalau kita lihat nih, nah kemarin tuh saya katakan kalau misalkan 1945 itu jadi level harga yang cukup penting gitu teman-teman. Artinya medium Asia ini kalau dia di atas ya 1945, dia akan melanjutkan kenaikan lagi gitu. Oke, di sini ya terpantau. Kayak kemarin ini juga di sini. Nah, ini pivot level juga kebetulan trend kita itu kemarin ada di atas pivot level gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita perhatikan untuk hari ini ya 1945 itu nggak di break sama dia yang kemarin di sini. Ya, di sini nggak di break sama dia, kemudian dia lanjut naik ke atas ya. Lanjut naik sampai kurang lebih ke level 1970 1972 teman-teman di sini. Ya, ini sebenarnya area selling point ya, cuma kemarin saya nggak ambil karena memang terlalu riskan gitu pada saat pergerakan CPI kemarin ya gitu. Jadi nanti kalau misalkan dia naik pun saya akan wait and see dulu untuk area ini, dan kemungkinan besar akan saya coba ambil di 1979 sampai 1982. Nah, ini juga zona yang harus kalian perhatikan untuk malam hari ini ya. Begitu gold mengalami kenaikan, kalian bisa perhatikan zona ini karena ini zona yang cukup penting juga untuk gold gitu. Ini bisa ambil sell ya di sini gitu. Tapi let's see nanti bagaimana, apakah dia ada konfirmasi atau enggak gitu. Jadi jangan langsung ambil sell dulu teman-teman gitu. Ya, bisa buat jadikan sebagai area selling point ya, tapi tetap harus hati-hati di area ini gitu teman-teman. Kemudian area selling point yang kedua itu di level 1990 ya sampai 1993 ya. Ada dua level area saya yang untuk jadikan sebagai selling point untuk gold pada malam hari ini ya, pada saat news PPI gitu. Dan juga retail sales ya. Ini dua news cukup penting ini hari ini ya. Nggak kalah pentingnya sama CPI yang kemarin gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau untuk saat ini sih sebenarnya kalau dari pergerakan candle yang ada ya, ini kan 1, 2 ya, masih bullish untuk candlenya gitu. Jadi memang masih prefer untuk buy si gold ini sendiri ya, XAUUSD ya. Cuma nanti kita masih butuh beberapa konfirmasi lagi untuk benar-benar bisa ambil buy gitu. Paling nanti ambil buy pun dekatin 1962 aja gitu. Stop lossnya di bawah 60-an gitu. Paling ya 58 ya udah oke, 57 udah oke untuk stop loss ya gitu teman-teman. Tapi let's see, soalnya ini belum confirm ya, dia masih sideways harganya gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk M30 ya, memang masih bullish semua untuk candlenya ya. Kemudian kita coba cek untuk CPI, untuk pivot level ya. Jadi kalau kita lihat untuk pivot levelnya hari ini kita trade lagi di atas pivot level ya, kurang lebih di 1960 untuk area pivotnya. Ini berarti kita masih bisa looking for buy ya, sampai 56 teman-teman pivot levelnya. Memang cukup jauh ya range-nya ya gitu. Jadi memang kalau kita mau ambil buy pun ya sebenarnya masih bisa, cuma memang market sideways gitu. Soalnya untuk minggu ini ya,
itu kita trap dengan sentimen ya. Jadi di luar sentimen market akan cenderung sideways, soalnya untuk minggu-minggu seperti ini tuh memang minggu-minggu yang fundamental only gitu ya, karena banyak banget ya report untuk inflasi ya si Amerika itu sendiri teman-teman gitu. Oke, jadi untuk minggu ini kita harus agak bersabar ya gitu. Kalau yang cuma ngandelin technically harus agak bersabar dulu ya, kita tunggu sampai minggu depan gitu. Oke, ini kita masih sideways. Jadi kalau kita perhatikan dari kemarin gold itu udah mengalami kenaikan sideways, ini juga sideways ya, sambil menanti data lagi gitu teman-teman. Oke, itu ya. Kemudian kita lihat dulu sesi kemarin ya. Ini kita udah tahu nih, yang penting kita udah tahu kalau pivot level itu ada di level harga 1960 sampai 1956 ya. Ini pivot level zone. Oke, ini. Nah, ini pivot levelnya dia. Oke, sekarang kita coba cek untuk intraday session ya. Oke, kita coba cek dulu intraday session. Nah, oke di sini. Nah, mana itu dia nggak ngebreak si 1945 ini teman-teman, saya katakan. Oke, ini ya. Dia belum breakout dari area ini. Kemudian kalau kita lihat untuk hari ini, sebentar. Oke, untuk hari ini untuk mediannya ya, sesi Amerika sama sesi Asia itu imbang-imbang ya. 1962 sama 1963 ya, karena memang masih sideways marketnya, imbang-imbang nih mediannya. Kemudian untuk height-nya itu ada di sini ya, sesi New York sama London itu kurang lebih di 1970. Low-nya ini hari ini ada di 1944 ya, tapi tetap kita hitungnya itu ke 45 aja gitu teman-teman. Median sesi London, median sesi London 1951. Oke, jadi ini ya untuk area-areanya. Terus hari ini jujur masih bullish semua candle, dan saya masih prefer untuk nge-buy ya. Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya juga udah prefer untuk nge-buy untuk si gold ini sendiri. Dan ini paling kita tunggu agak rendahan dikit ya, mendekati 62 ya, 62 atau 60 lah, kita baru masuk lagi gitu untuk nge-buy. Soalnya dia masih sideways dan potensi juga masih up ke atas gitu teman-teman. Tapi let's see bagaimana, soalnya ini belum ada konfirmasi ya. Jadi bisa aja saya juga ambil sell nantinya kalau misalkan sudah ada konfirmasi dari market untuk nge-sell gitu. Paling kalau untuk nge-sell sih nanti coba lihat di 70 lagi, 80 sama 90. Pokoknya ikutin aja yang tadi yang ada di mapping ini ya, kalian boleh ikutin nih ya untuk area-area ini. Ini area yang cukup penting ya, memang sudah kita tandain dan juga sudah kita bahas ya untuk areanya gitu. Oke, sekarang mungkin itu dulu untuk update-nya. Nanti kita akan update lagi ya. Dan kalau misalkan ada pergerakan harga yang berbeda lagi akan saya infokan di channel Telegram Jurnal Trading ID teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.